Selamat datang di channel Berhoror, channel yang akan bercerita horor yang penuh misteri kepada kalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, mohon tinggalkan komentar walau hanya menulis absensi asal daerah masing-masing. Salimar dan Herman tiba di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang dikelilingi hamparan sawah hijau, di mana mereka berharap dapat memulai kehidupan sederhana bersama bayi mereka yang baru lahir, meski Herman harus sering bekerja keluar kota. Sesampainya di rumah sederhana yang mereka sewa, Salimar merasakan hawa sejuk khas pedesaan namun juga menimbulkan kesan sunyi yang mengundang rasa waspada. Terlebih lagi, ia menyadari bahwa akses menuju kota terdekat cukup jauh dan jalanan sangat gelap di malam hari. Di hari pertama mereka, beberapa warga desa menyambut dengan ramah, menawarkan berbagai hasil tani seperti sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Tetapi tatapan ingin tahu dari orang-orang itu sesekali tampak meneliti Salimar yang tampak kelelahan sambil menggendong bayinya. Saat menghidangkan teh hangat di dalam rumah, Herman menenangkan Salimar dengan berkata, "Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Kita di sini untuk mencari ketenangan." Meski dalam hatinya ia khawatir apakah istrinya dapat menyesuaikan diri di lingkungan baru yang cukup tertutup ini. Sore harinya, Salimar berkeliling desa untuk mencari warung kecil atau toko kelontong. Namun ia hanya menemukan beberapa lapak penjual yang menyediakan kebutuhan dasar dan beberapa warga yang menatapnya dengan tatapan penasaran. Ketika melewati sebuah balai desa, Salimar melihat sekumpulan ibu-ibu yang sedang mengobrol sambil menimang bayi mereka. Lalu seorang ibu mendatangi Salimar, menanyakan namanya serta usia bayinya, dan memperkenalkan diri sebagai Bu Sarti. Bu Sarti menyarankan Salimar agar sering berkunjung ke rumah-rumah warga lain, mengingat Herman kerap pergi, sehingga Salimar bisa berdiskusi soal merawat bayi dengan tetangga yang lebih berpengalaman. Salimar merasakan kehangatan dalam sapaan Bu Sarti. Namun ada pula perasaan janggal karena beberapa ibu lain tampak menatap iri ketika mengetahui bahwa ASI Salimar cukup lancar. Malam pertama di rumah itu, Salimar berjuang menidurkan bayinya yang terus-menerus rewel, sedangkan Herman sibuk merapikan barang-barang di kamar, menyadari bahwa mereka perlu memastikan lingkungan aman sebelum ia kembali bekerja. Sebelum beristirahat, mereka berdua sempat saling berpandangan dengan khawatir, karena meski desa ini tampak damai, ada kesan bahwa kehidupan mereka akan segera berubah di tempat yang jauh dari keramaian ini. Keesokan harinya, saat Herman bersiap untuk kembali keluar kota, Salimar mendapati bayinya mulai rewel dan seolah belum kenyang, meskipun ia telah menyusui selama beberapa waktu yang cukup lama. Tanpa diduga, beberapa ibu tetangga datang berkunjung sambil membawa bayi mereka yang menangis, lalu mereka menanyakan kondisi Salimar dan memuji kelancaran ASI yang dimilikinya. "Bu Salimar, bolehkah kami meminta sedikit ASI perah kalau memang berlebih?" Tanya salah satu dari mereka dengan nada setengah memohon, menjelaskan bahwa dia sendiri kesulitan memproduksi ASI dan bayinya sering kekurangan gizi. Meski sempat ragu, Salimar akhirnya tergerak oleh rasa iba, lalu ia menjelaskan, "Saya tidak selalu lancar, tapi kalau memang kalian butuh, saya akan coba bantu semampu saya," sambil menatap bayi-bayi mereka yang tampak lapar. Mulanya Salimar hanya memberikan 1 atau 2 botol kecil ASI perah. Namun ia mulai merasa lelah karena harus membagi ASI dengan bayinya sendiri, sedangkan permintaan para tetangga terus berdatangan. Herman sempat mengingatkan, "Jangan memaksakan diri, Salimar, ASI kamu itu harusnya untuk bayi kita." Namun Salimar tidak sampai hati melihat bayi tetangganya menangis kelaparan. Hari berganti minggu, jumlah ibu yang datang meminta ASI semakin bertambah, bahkan ada yang datang tanpa permisi pada pagi buta, membuat Salimar kewalahan dan tidak sempat beristirahat. Suatu pagi, bayi Salimar sendiri menangis tak henti-henti karena tidak mendapatkan cukup ASI, sedangkan Salimar merasa pusing dan lemah. Di sisi lain tetangga malah mendesak untuk mendapat giliran ASI. Dalam kebingungannya, Salimar berkata lirih, "Maaf, saya harus menyusui bayi saya dulu." Namun beberapa ibu lain bersungut-sungut, merasa bahwa Salimar tidak bersikap adil dalam membagi rezeki dari Tuhan. Sejak saat itu, Salimar mulai menyadari bahwa kemurahan hatinya bisa berbalik menjadi bumerang. Karena ia tak mungkin terus-menerus mengorbankan kebutuhan bayinya sendiri demi memuaskan tetangga yang semakin mendesak. Salimar mulai mendengar bisik-bisik di warung dan gang sempit desa yang menyebut dirinya pelit, padahal awalnya mereka juga memuji kelancaran ASI yang ia berikan sebagai berkah. Ketika ia mencoba berbelanja kebutuhan sehari-hari, para pedagang menanyakan mengapa Salimar tidak lagi sesering dulu berbagi ASI, sehingga menimbulkan kesan bahwa dirinya kini menjadi orang yang kikir. Sambil menahan geram, Salimar menjelaskan dengan lembut bahwa bayinya sendiri memerlukan perhatian penuh, namun jawabannya dianggap tidak cukup memuaskan, dan beberapa orang malah membalas, "Seharusnya kamu bersyukur bisa menyusui, jangan disimpan sendiri."
Menjelang siang, Salimar didatangi Bu Sarti yang menegur secara halus namun terdengar mengancam. Jangan bikin warga kecewa, Bu Salimar, kita di desa ini saling tolong-menolong, jangan egois, membuat Salimar bergidik ngeri. Dalam hatinya Salimar menjerit karena ia harus selalu menjaga kesehatan diri sendiri serta bayinya. Namun tuntutan warga seolah ingin membuat ASI Salimar jadi milik bersama. Pada saat makan malam, ia hanya bisa terisak di hadapan suaminya yang sedang bersiap untuk berangkat lagi. Mas, aku takut kalau mereka semakin memaksa. Apa yang harus aku lakukan? Herman menghela napas panjang, menjawab dengan nada bersalah. Maafkan aku harus pergi lagi, tapi aku janji akan segera kembali, dan kita cari cara supaya kamu tidak tertekan. Malam itu Salimar nyaris tak bisa memejamkan mata. Terbayang bagaimana para tetangga bisa saja memaksa masuk rumahnya demi mengambil sisa ASI yang ia simpan. Ia mulai memikirkan berbagai cara agar tetangga tidak semakin menudingnya, misalnya dengan memberi sedikit keterangan medis palsu bahwa ASInya sekarang sedang kering, meski ia tahu hal tersebut mungkin justru memancing kecurigaan. Di akhir malam yang kelam, Salimar mencatat jumlah stok ASI di kulkas dan menimang bayi yang tertidur, sambil berdoa semoga keesokan harinya tidak ada masalah baru yang timbul akibat kebaikan yang telah ia sebarkan. Keesokan harinya, gosip mengenai Salimar semakin menyebar luas, menyatakan bahwa ia menyombongkan kelebihan ASInya hanya untuk menolak memberi jatah pada warga yang kurang beruntung. Beberapa warga bahkan menuduh bahwa Salimar menggunakan cara-cara spiritual untuk memperbanyak ASI, namun menyalurkannya hanya pada bayi sendiri karena dianggap takut kehilangan ilmu gaib tersebut. Di pos ronda, sekumpulan bapak-bapak membicarakan tentang keanehan rumah Salimar. Karena setiap malam lampunya terlihat tetap menyala hingga larut, menimbulkan dugaan adanya ritual tertentu. Saat Salimar pergi mengambil air di sumur dekat rumahnya, dua ibu yang dikenal cukup cerewet berbicara di belakangnya. Lihat tuh, dia pura-pura baik, padahal pelit setengah mati, membuat Salimar menahan tangis. Setiap kali Herman menelepon dari luar kota, Salimar menceritakan keluhan barunya, lalu Herman mencoba menenangkan dengan berkata, sabar sayang, aku akan segera pulang. Kita hadapi ini bersama, meski kesedihan di hati Salimar tak kunjung surut. Merasa makin terpojok, Salimar mencoba berkunjung ke rumah Bu Sarti untuk berdiskusi, namun Bu Sarti hanya berkata sinis, dulu kamu memberi dengan ikhlas, sekarang kenapa berubah hati? Di sisi lain, beberapa ibu lain mulai menggalang kebencian, menuding Salimar telah melanggar norma kebersamaan desa, mengklaim bahwa ASI yang ia miliki harus dibagi sebagai wujud syukur pada Tuhan. Kondisi ini membuat bayi Salimar semakin gelisah, sering menangis pada malam hari karena sang ibu tampak stres, hingga kadang ASI Salimar benar-benar berkurang secara alami. Setiap kali melangkah di jalan setapak, Salimar merasa seolah-olah setiap mata di desa tersebut mengawasinya dengan pandangan jahat, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan tuduhan baru. Perlahan-lahan, Salimar menyadari bahwa desa ini yang dulunya memberikan harapan baru justru berubah menjadi tempat yang menakutkan, di mana setiap kebaikan yang pernah ia berikan kini berbalik menjadi senjata bagi para tetangga yang mengincarnya. Suatu pagi, Salimar terkejut mendapati pintu depan rumahnya terbuka sedikit, padahal ia yakin telah menguncinya rapat sebelum tidur, dan hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang mencoba masuk diam-diam. Di meja makan, ia menemukan jejak ASI yang telah tercecer, seolah-olah ada yang membuka kulkas, mencoba mencari botol ASI, namun terburu-buru melarikan diri saat mengetahui kehadiran Salimar. Pada siang hari, ketika hendak membeli beras di warung, pemilik warung menolak menerima uang Salimar dan berkata dengan nada dingin, di desa ini, kami lebih mengutamakan kebersamaan, bukan uang semata, sehingga Salimar pulang dengan hati sedih dan tangan hampa. Kejadian itu diperparah oleh kunjungan salah satu ibu yang biasanya datang meminta ASI. Ia berkata, kami semua sudah sepakat, Bu Salimar harus lebih banyak memberi atau sebaiknya pindah dari sini, sambil tersenyum sinis. Saat sore, Salimar mengunci diri di dalam kamar, sembari menidurkan bayinya yang kelelahan karena terus gelisah, dan ia menyesali mengapa dulu ia terlalu baik membagi ASI tanpa batas sehingga menimbulkan ketergantungan yang berlebihan. Menjelang malam, Herman menelepon dan heran mendapati suara Salimar terdengar gemetar. Lantas Salimar berbisik, Mas, mereka sepertinya mulai memata-matai kita. Aku menemukan pintu yang terbuka padahal sudah kukunci. Herman berjanji akan segera pulang. Namun ia masih terikat kontrak pekerjaan di luar kota, memaksanya menunda kepulangan selama beberapa hari, sementara Salimar benar-benar ketakutan menghadapi amarah warga. Malam itu, suara ketukan keras terdengar di pintu, dan ketika Salimar mencoba mengintip dari jendela, ia melihat beberapa ibu berwajah bengis yang seolah menuntut jawaban atas penolakannya memberi ASI. Dalam kepanikan,
Salimar pura-pura tidak mendengar dan mematikan lampu ruang tamu, sambil menahan napas agar bayi tidak terbangun dan menangis yang dapat membocorkan keberadaannya. Ketegangan semakin memuncak karena Salimar merasakan bahwa para tetangga mulai benar-benar memusuhinya, seolah-olah desa itu tengah menunggu satu langkah saja darinya untuk membenarkan tindakan kekerasan yang akan mereka lakukan. Setelah kejadian malam itu, Salimar terbangun dengan mata sembab dan rasa kantuk yang tak terhilangkan. Sementara bayinya mulai menunjukkan tanda-tanda kurang gizi karena suplai ASI yang tak lancar akibat stres. Ia mencoba mencari dukungan dari satu-satunya teman yang masih sedikit ramah, yaitu Bu Ratna, namun Bu Ratna pun menegaskan, "Saya sebenarnya kasihan, tapi saya tak ingin dimusuhi warga lain, jadi maaf kalau saya tidak bisa membantu lebih jauh." Perkataan itu membuat Salimar merasa semakin terisolasi, karena tidak ada satupun yang benar-benar berpihak padanya. Bahkan Bu Ratna pun tak berdaya di hadapan tekanan kelompok ibu-ibu. Sepulang dari rumah Bu Ratna, Salimar mendapati coretan di dinding luar rumahnya yang berbunyi, "Keluar dari desa kami, dasar pelit," hingga ia syok dan nyaris menjatuhkan bayinya karena begitu terkejut. Dengan tangan gemetar, ia menghapus coretan itu meski masih terlihat samar, lalu ia masuk ke dalam rumah dan menaruh bayi di tempat tidur sebelum menelepon Herman sambil menangis. "Mas, tolong pulang, aku gak kuat lagi di sini." Herman hanya bisa menghibur sebatas kata-kata melalui telepon. "Aku sedang usahakan. Sabar ya, Sal, ini cuma soal waktu sampai kontrak beres." Namun Salimar hanya bisa terisak karena setiap detik rasanya menambah beban di pundaknya. Malamnya, Salimar mengalami mimpi buruk di mana para tetangga mengerumuni rumahnya sambil membawa obor dan mengancam akan merampas bayi serta seluruh ASI yang tersisa, membuatnya terbangun berkeringat dingin dan memeriksa kulkas. Saat melihat stok ASI yang menipis, ia sadar bahwa bayinya terancam kekurangan asupan, karena Salimar sendiri semakin sulit memproduksi ASI akibat beban mental yang berkepanjangan. Ia pun mengambil keputusan untuk mulai memompa ASI setiap kali ia merasa sedikit lebih tenang, lalu menyimpannya dalam beberapa botol tertutup rapat, berencana menimbunnya agar bayi tidak kelaparan jika terjadi sesuatu yang buruk. Di tengah tekanan psikologis yang menghimpit, Salimar tetap berusaha bertahan dengan harapan bahwa Herman akan segera pulang dan menghentikan semua teror yang dia rasakan, meski kenyataan menunjukkan bahwa rasa aman semakin menjauh. Ketika Herman akhirnya pulang, ia terkejut melihat wajah Salimar begitu pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan bayi yang tampak lesu. Terlebih rumah mereka pun terlihat berantakan seperti habis digeledah. Dengan cemas Herman bertanya, "Sal, ada apa sebenarnya? Kenapa rumah kita jadi begini? Dan kenapa kamu kelihatan makin kurus?" Sambil memeriksa setiap sudut ruangan, Salimar menumpahkan seluruh ceritanya mulai dari pintu yang diketuk warga, coretan di dinding, gosip ASI, hingga tekanan mental yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, sehingga Herman diliputi amarah sekaligus rasa bersalah. Mendengar cerita itu, Herman mengepalkan tangan. "Jangan takut, aku akan bicara dengan kepala desa, aku akan pastikan mereka berhenti mengganggumu." Namun ia tak menyangka bahwa masalahnya sudah sedemikian parah. Saat Herman mencoba mendatangi beberapa tetangga untuk mencari solusi, para ibu justru balik menuduh, "Istri Anda yang menimbulkan masalah karena dia menahan ASInya sendiri," membuat Herman kesal sekaligus tidak percaya. Herman berusaha menjelaskan bahwa ASI Salimar tidak selalu banyak, dan bahwa bayi mereka juga membutuhkan nutrisi, namun argumen itu ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa desa ini punya budaya saling berbagi. Merasa menemui jalan buntu, Herman pulang dengan wajah tegang, lalu menasihati Salimar agar untuk sementara waktu mengunci rapat pintu, memasang penghalang jendela, dan hanya keluar rumah jika benar-benar perlu. Di sisi lain, bayi mereka semakin rewel karena merasakan stres sang ibu, membuat Salimar nyaris putus asa menghadapi tangisan yang tak kunjung reda, sementara Herman sibuk menenangkan istrinya yang gemetar ketakutan. Pada malam hari, Herman mengusulkan untuk meninggalkan desa itu saja, namun Salimar ragu karena tabungan mereka nyaris habis, dan mencari kontrakan baru di tempat lain juga bukan perkara mudah dalam waktu singkat. Di ujung kebimbangan, keduanya sadar bahwa mereka harus bertahan, mencari cara untuk melindungi diri sekaligus bayi mereka, karena pergi begitu saja tanpa persiapan bisa memicu amarah warga yang sudah membara. Beberapa hari berikutnya berjalan tanpa gangguan besar, namun Herman merasakan kehadiran sosok yang sering mengintai dari kejauhan, entah ketika ia membersihkan pekarangan atau sekadar duduk di teras bersama Salimar dan bayi mereka. Suatu sore, saat Herman akan membeli kebutuhan sehari-hari, seorang ibu mendadak menegur keras, "Hei, jangan pura-pura bego. Mana ASI dari istri kamu? Kami butuh untuk anak-anak kami," hingga Herman tercekat. Sementara itu, di dalam rumah, Salimar merasakan firasat buruk. Ia mendengar suara seseorang mencoba menggoyang jendela dapur,
namun ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, tak ada seorang pun di sana. Herman sempat bersitegang dengan salah satu bapak yang mengklaim mewakili warga desa, yang berkata, "Kami beri waktu sampai besok, kalau istri Anda tidak membagikan ASI-nya, kami yang akan mengambil langkah tegas," sambil menatap tajam. Pada malam harinya, Herman dan Salimar berdiskusi dengan bisikan pelan, karena khawatir dinding rumah yang tipis dapat membocorkan rencana mereka. Herman berkata, "Kita harus siapkan segala kemungkinan, termasuk kalau mereka nekat masuk paksa." Salimar pun mengakui sudah memompa dan menyimpan beberapa botol ASI di kulkas. Namun karena takut terus-menerus, dia juga menyiapkan tempat rahasia di lemari dapur untuk menyembunyikan stok cadangan. "Aku takut bayi kita kelaparan kalau mereka sampai menyakitiku atau membunuhku," bisik Salimar getir. Sementara Herman memeluknya erat, berusaha menenangkan namun juga merasakan ketakutan yang sama. Suasana desa di luar rumah mereka tampak sunyi, tetapi suara gonggongan anjing sesekali terdengar, menambah kesan mencekam seolah memperingatkan adanya bahaya yang mengintai. Herman pun mengambil besi panjang yang ia temukan di gudang, berjaga-jaga di dekat pintu, sedangkan Salimar di kamar bersama sang bayi, meletakkan beberapa pakaian bayi di atas kasur agar tidak terlalu berisik jika harus kabur mendadak. Mereka menunggu malam berlalu dengan tegang, menyadari bahwa kebencian warga desa bisa meledak sewaktu-waktu, dan satu-satunya harapan mereka hanyalah bertahan hingga Herman dapat memutuskan cara untuk menyelamatkan keluarga kecil ini. Menjelang subuh, Salimar bangun lebih awal untuk memompa ASI sebanyak mungkin, lalu menyimpannya dalam botol-botol kecil yang kemudian ia letakkan rapi di dalam kulkas serta di tempat rahasia di lemari dapur. Herman, yang belum sempat tidur nyenyak, membantunya memastikan tidak ada satupun tetangga yang mengintip dari jendela, karena mereka tahu hal ini bisa menimbulkan kemarahan yang lebih besar. Seiring matahari terbit, ketegangan semakin terasa karena beberapa warga terlihat berkumpul di jalan depan rumah, meski mereka belum melakukan apa-apa selain saling berbisik dan melirik ke arah rumah Salimar. Dalam suasana mencekam itu, Salimar memeluk bayinya erat, sambil berkata lirih, "Nak, ibu akan berusaha melindungimu, apapun yang terjadi," sedangkan Herman sesekali mengintip dari balik gorden. Sebelum berangkat kerja lagi, Herman sempat berpesan, "Aku harus keluar untuk menuntaskan kontrak, tapi aku janji akan kembali sebelum malam, kamu jangan buka pintu untuk siapapun," dan Salimar mengangguk, menahan air mata. Salimar mengunci semua jendela dan pintu, menempatkan kursi dan meja sebagai barikade darurat, lalu ia kembali memompa ASI meski hatinya diliputi was-was akan serangan warga. Saat mendengar langkah kaki di luar, Salimar menahan napas sambil mengendap menuju kamar, berharap siapapun di luar tidak menyadari bahwa dirinya ada di dalam, sambil menggoyang-goyangkan bayinya agar tidak menangis keras. Ketika suara itu berlalu, Salimar merasakan sekujur tubuhnya lemas. Ia sadar bahwa hidupnya kini bagai tahanan di rumah sendiri, menunggu waktu apakah akan diserang atau dibiarkan. Ia sempat menuliskan sepucuk surat untuk Herman, berisi ketakutan dan harapan bahwa jika dirinya harus tiada, setidaknya Herman dapat menyelamatkan bayi mereka dari kejamnya warga desa ini. Di penghujung siang yang panas, Salimar hanya bisa berdoa di sudut kamar, sembari menyiapkan diri atas berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja datang kapan saja, termasuk serangan yang mereka khawatirkan akan benar-benar terjadi. Malam itu tiba dengan hawa dingin yang menusuk, dan Herman belum juga pulang karena urusan pekerjaannya tertunda oleh hujan deras dan kemacetan, sedangkan warga desa mulai berkumpul di depan rumah Salimar. Suara ketukan pintu yang keras menggema di kegelapan, diiringi teriakan seseorang. "Kami hanya ingin ASI itu, jangan tutup mata terhadap penderitaan bayi-bayi kami," namun Salimar tak berani menjawab. Begitu tekanan makin kuat, beberapa warga mendobrak pintu, menghancurkan gembok, dan masuk secara paksa sambil membawa karung, mungkin bermaksud menjarah kulkas yang menyimpan ASI dan barang berharga lainnya. Salimar mencoba melindungi bayinya di kamar, namun sekumpulan ibu menyeretnya keluar, berteriak marah, "Kamu pelit, kamu dosa karena tidak mau berbagi rezeki Tuhan," sebelum memukulinya berkali-kali. Berusaha melawan, Salimar menjerit, "Tolong, tolong," tapi suaranya tenggelam dalam keributan, dan para warga semakin beringas, menghancurkan isi rumah sambil mengacak-acak lemari mencari botol ASI. Saat Herman akhirnya tiba, ia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Pintu rumah hancur, barang-barang berserakan, dan Salimar tergeletak berlumuran darah di lantai sambil memeluk bayinya yang menangis. Herman berteriak sekuat tenaga, memukuli beberapa warga yang masih ada di dalam rumah, namun jumlah mereka terlalu banyak, sehingga Herman tak mampu mempertahankan istri yang sekarat. Dengan sisa tenaganya, Salimar mendorong bayinya ke pelukan Herman, berbisik, "Jaga dia," sebelum akhirnya lemas tak bernyawa,
meninggalkan Herman dalam duka yang tak terbayangkan. Warga yang sudah mendapatkan botol-botol ASI dan barang-barang berharga itu perlahan mundur, menyadari bahwa mereka telah melakukan tindakan keji, namun tak ada penyesalan tampak di wajah kebanyakan dari mereka. Dalam gelapnya malam yang dihiasi kilatan petir, Herman menjerit sambil menggendong bayinya dan meratapi jasad Salimar, menandai awal dari tragedi yang akan mengubah takdir seluruh desa. Usai kejadian mengenaskan itu, Herman duduk di samping jenazah Salimar hingga pagi menjelang, menunggu aparat desa dan petugas medis datang untuk mengevakuasi tubuh istrinya. Para tetangga yang semula beringas mendadak menjauh, pura-pura tak tahu menahu, sementara kepala desa tampak kebingungan dan beralasan, "Kami tidak menyangka akan sejauh ini, kami hanya memintanya berbagi." Sementara itu, bayi Salimar terus menangis, seolah merasakan kehilangan ibunya, dan Herman hanya bisa menenangkannya dengan air mata serta usapan penuh kepedihan di dahi mungilnya. Saat proses pemakaman, hanya ada segelintir warga yang membantu menggali makam, sedangkan sebagian besar lainnya berusaha menghindar, takut dihakimi oleh orang luar atas perbuatan mereka. Herman berdiri di tepi makam dengan wajah kusut, menahan dendam yang mulai mengalir dalam darahnya, karena ia tahu bahwa kematian Salimar bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang dilakukan warga desa ini. Setelah pemakaman, Herman dipanggil oleh kepala desa untuk bermusyawarah, namun ia menolak, berkata lirih, "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Istri saya mati karena keserakahan kalian, lantas pergi dengan bayinya." Kehilangan yang mendalam membuat Herman tak sanggup tinggal di rumah itu, namun ia belum punya tempat lain untuk bernaung, sehingga terpaksa bertahan di sana dengan perasaan was-was. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Salimar, di dinding masih tampak noda darah yang belum sempat dibersihkan, di kulkas masih ada sisa botol ASI yang mereka pertahankan demi bayinya. Herman berusaha memberi makan bayinya dengan ASI sisa yang dibekukan, namun persediaan itu tidak akan bertahan lama, sehingga ia terpikirkan untuk segera mencari pertolongan di luar desa. Di malam kedua setelah kematian Salimar, Herman tak bisa memejamkan mata, ia mendengar bisikan pilu di sudut kamar, seolah-olah arwah Salimar memanggil, menandakan bahwa penderitaannya belum berakhir di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, muncul cerita di desa tentang sosok perempuan bergaun putih yang terlihat merintih di sudut jalan setapak, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan Salimar pada malam hari. Beberapa ibu yang terlibat dalam pengeroyokan mulai mengalami mimpi buruk, melihat Salimar menjerit sambil memegangi dadanya yang berdarah, sehingga mereka terbangun ketakutan di tengah malam. Di rumahnya yang remang, Herman merasakan aura aneh yang kadang menyejukkan, kadang menakutkan, seolah Salimar masih berada di sana untuk melindungi anak mereka sekaligus menuntut balas. Suatu malam, bayi Herman tiba-tiba berhenti menangis ketika udara terasa dingin, dan Herman mendengar suara lembut Salimar berbisik, "Jangan takut nak," menimbulkan perasaan campur aduk antara haru dan ngeri. Di sudut lain desa, tetangga yang paling vokal menuduh Salimar pelit ditemukan meninggal mendadak di dapurnya, mulutnya berbusa, dan penduduk menyimpulkan itu adalah buah dari kutukan arwah Salimar. Dalam rapat warga yang terburu-buru, kepala desa menyarankan agar mereka melakukan ritual penolak bala, tetapi beberapa orang menolak karena merasa tidak bersalah, menyalahkan kematian itu pada faktor alam. Ketika malam merambat, terdengar suara tangisan di sekitar rumah mereka, seringkali disusul bau amis yang menguar di halaman, menandakan sesuatu yang tak biasa sedang menyelimuti desa. Herman, yang awalnya tak percaya hal-hal gaib, menjadi sangat yakin bahwa arwah Salimar gentayangan, menuntut keadilan atas pembunuhan sadis yang ia alami. Dalam diamnya, Herman merawat bayinya dengan penuh kesabaran, tapi mata dan hatinya dipenuhi dendam yang mendidih, sebab ia tak bisa menghapus bayangan Salimar yang berlumuran darah di malam tragis itu. Desas-desus tentang Salimar yang bergentayangan membuat desa semakin mencekam, menimbulkan ketegangan terselubung di antara warga, seolah menunggu giliran siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya. Semakin banyak warga yang mengalami hal-hal ganjil, seperti mendengar tangisan bayi tanpa sumber, pintu rumah terbuka sendiri, dan suara langkah kaki di atas atap pada tengah malam. Beberapa orang yang turut memukuli Salimar ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri dengan luka-luka misterius, seolah dicabik oleh kuku tajam, namun mereka tak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Di rumahnya, Herman mencatat kejadian-kejadian aneh ini dalam sebuah buku, meski ia terkejut membaca catatannya sendiri yang kadang terlihat seperti ditulis oleh tangan lain, mungkin arwah Salimar. Warga mulai bergantian jaga malam untuk mencegah gangguan setan, tetapi tiap kali mereka membentuk regu ronda, malah ada suara tangisan wanita yang menggema dari arah makam Salimar, memicu ketakutan yang semakin menjadi. Dalam hening malam,
Herman kerap merasakan angin dingin menerpa tengkuknya, disusul bisikan Salimar. Aku masih di sini, Herman, membuat bulu kuduknya meremang, namun juga menimbulkan rasa sayang yang masih melekat. Sedikit demi sedikit, warga menyadari bahwa kejadian supranatural ini berkaitan dengan perampokan ASI dan pembunuhan Salimar, namun tak seorang pun berani terbuka mengakui kesalahan mereka. Keadaan ini membuat suasana desa kian suram. Beberapa orang memilih meninggalkan desa dengan alasan mencari pekerjaan lain, padahal mereka sebenarnya takut pada arwah Salimar yang gentayangan. Herman sendiri bimbang apakah ia harus pergi atau bertahan sampai semua dendam Salimar tuntas, karena di satu sisi, ia tak ingin anaknya berada di tengah teror yang menakutkan. Setiap malam, Herman menenangkan bayinya yang sering tiba-tiba menangis sejadi-jadinya, lalu terdengar ketukan di jendela kamar, membentuk pola tertentu seolah hendak mengajaknya berbicara. Misteri yang menghantui desa ini semakin menebal, menghadirkan kengerian dan penyesalan, sementara arwah Salimar seolah enggan beranjak ke alam baka sebelum menuntaskan amarah dan kesedihannya. Suatu petang, seorang tetangga yang pernah mengetuk rumah Salimar dengan paksa datang menemui Herman, menangis tersedu-sedu, mengaku melihat penampakan Salimar yang memanggil namanya. Dalam pengakuannya, ia berkata, "Saya minta maaf, Pak Herman, waktu itu saya kalap. Saya ikut-ikutan warga lain karena takut dikucilkan, sementara Herman hanya diam dengan sorot mata tajam." Tetangga itu juga memohon agar Herman membujuk arwah Salimar supaya tidak lagi mengganggu mereka. Namun Herman menjawab, "Bukan urusan saya, kalian yang menyebabkan dia mati, kalian selesaikan sendiri." Lalu berlalu meninggalkannya. Malamnya, Herman merenung di depan foto Salimar, teringat senyum lembut istrinya yang rela berbagi ASI meskipun bayinya sendiri kadang kekurangan, menimbulkan rasa pilu dan kemarahan yang bergantian. Beberapa hari kemudian, seorang ibu lain yang turut memukul Salimar datang diam-diam, menawarkan sejumlah uang ganti rugi, namun Herman menolak mentah-mentah sambil berkata, "Apa kau pikir nyawa Salimar bisa diganti dengan uang?" Ibu tersebut pulang dengan isak tangis, membawa penyesalan karena keikutsertaannya dalam penyerangan, sementara bayangan Salimar kian sering muncul di cermin dan jendela rumahnya. Di tengah kesunyian malam, Herman mulai sadar bahwa meski ia menyimpan dendam, arwah Salimar akan terus menuntut balas hingga semua yang terlibat dalam kematiannya merasakan ketakutan dan kesakitan seperti yang ia alami. Tangisan bayi Herman makin mereda setiap kali udara dingin tiba-tiba menyelimuti kamar, sehingga Herman yakin Salimar selalu dekat dengan anaknya, mungkin berusaha memberi ketenangan selayaknya ibu sejati. Penyesalan warga mulai bermunculan, namun semua terasa terlambat karena nyawa tak bisa dikembalikan. Dan kutukan arwah Salimar seolah menjadi tanda bahwa mereka harus menanggung konsekuensi selamanya. Herman diam di beranda rumah, menatap langit malam, berbisik, "Sal, maafkan aku yang tak bisa menjagamu, tapi kumohon, jangan binasakan dirimu dalam dendam." Meski ia tahu arwah istrinya mungkin tidak akan mengindahkan kata-katanya. Di salah satu sudut lemari, Herman menemukan surat tersembunyi yang ditulis Salimar sebelum meninggal. Isinya menggambarkan ketakutan Salimar akan kekejaman warga dan permohonannya agar Herman menyelamatkan bayi mereka jika suatu hari dirinya tiada. Di paragraf terakhir, Salimar menulis, "Maafkan aku jika aku terlalu baik pada mereka, tapi aku tak sanggup melihat bayi-bayi menangis lapar. Aku hanya ingin semua anak sehat, walau ternyata berujung petaka." Menambah perih hati Herman. Membaca surat itu, Herman meneteskan air mata, menyadari bahwa sejak awal Salimar telah menyadari bahaya yang mengintai, namun memilih tetap berempati karena kebaikan hatinya. Dengan surat di tangan, Herman mendatangi kepala desa untuk menuntut pertanggungjawaban, namun kepala desa berdalih bahwa warga bertindak di luar kendalinya, sehingga ia hanya bisa menawarkan bantuan secukupnya. Herman lalu menghadap tokoh agama setempat, menunjukkan surat itu, berharap ada penjelasan bagaimana menghentikan amarah arwah Salimar, namun sang tokoh agama berkata, hanya keikhlasan semua pihak yang bisa membebaskan jiwanya. Kabar tentang surat Salimar menyebar di desa, membuat beberapa warga terguncang karena menyadari betapa tulusnya wanita yang mereka perlakukan dengan begitu kejam. Seorang bapak menyarankan agar diadakan pertemuan besar di balai desa, agar mereka bisa memohon maaf secara kolektif. Namun Herman menolak ide tersebut karena baginya tak ada kata maaf yang cukup untuk menebus dosa mereka. Meskipun demikian, Herman terpaksa menghadiri pertemuan kecil dengan beberapa warga yang benar-benar menyesal. Dan di sana ia membacakan isi surat Salimar dengan suara bergetar, membuat beberapa ibu menjerit menangis. Kebenaran bahwa Salimar selalu berniat baik mulai menampar hati banyak orang, sehingga beberapa di antaranya memohon, "Tolong, Pak Herman, sampaikan pada arwah Salimar, kami minta ampun." Namun Herman hanya terdiam sambil menatap bayi yang menggenggam tangannya.
Di penghujung hari, Herman pulang membawa rasa lega bercampur luka, karena meski kebenaran telah tersingkap, keadilan bagi Salimar belum benar-benar tercapai, dan arwahnya masih merintih menuntut pertanggungjawaban. Pada malam yang sunyi, terdengar suara jeritan panjang dari rumah salah satu ibu yang paling keras menuduh Salimar pelit, dan ketika warga berlari ke sana, mereka menemukan ibu tersebut tergolek kaku dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di dinding rumahnya, ada goresan menyerupai tulisan, "Kalian telah merenggut hidupku," yang ditafsirkan sebagai pesan terakhir dari arwah Salimar, mengguncang mental seluruh warga. Kejadian itu memicu kepanikan besar. Orang-orang mulai berlarian mengemas barang untuk pergi dari desa, menganggap desa ini telah dikutuk akibat perbuatan mereka kepada Salimar. Herman yang sedang merawat bayi di rumah mendengar kegaduhan tersebut, kemudian melihat cahaya merah samar muncul di halaman, di mana ia merasakan kehadiran Salimar yang mengamuk, menuntut balas atas perlakuan kejam. Dalam sekejap, dentuman keras terdengar dari satu sisi desa, beberapa rumah roboh terbakar, dan warga berhamburan mencari keselamatan, sementara suara tangisan penuh dendam bergema di malam itu. Herman keluar rumah dengan bayi di gendongan, menatap kobaran api yang memantulkan siluet seorang perempuan bergaun putih. Lalu ia berseru, "Salimar, hentikan ini, jangan rusak dirimu dengan dendam." Namun hanya gema kesunyian yang menjawab. Sementara itu, langit malam dipenuhi asap hitam, seolah-olah segala keburukan desa ini telah memanggil bencana yang tak terbendung, membuat beberapa orang jatuh pingsan karena ketakutan dan sesak napas. Herman merasa perlu bertindak sebelum arwah Salimar menghancurkan seluruh desa, karena bagaimanapun, masih ada orang-orang tak bersalah yang ikut terperangkap dalam teror ini, termasuk anak-anak yang menangis ketakutan. Di tengah kekacauan, kepala desa berlutut di depan rumah Herman, memohon, tolong selamatkan kami akan lakukan apapun untuk menebus kesalahan." Namun Herman tak yakin ada jalan mudah. Amarah Salimar telah meledak, membungkus desa dalam kegelapan dan api, sementara tangisan arwah itu kian memekik, menuntut harga yang harus dibayar oleh mereka yang telah merenggut nyawanya dengan keji. Di tengah kobaran api dan raungan warga, Herman berdiri di tengah jalan yang terbakar, menggendong bayinya, memanggil arwah Salimar dengan suara serak. "Salimar, hadapilah aku, jangan menyiksa mereka lagi." Seketika angin kencang berhembus, menyingkap sosok Salimar dengan wajah pucat dan darah mengalir di pelipisnya, menatap Herman tanpa ekspresi tetapi penuh aura kebencian yang menusuk. Herman menelan ludah, lalu berkata, "Jika kamu ingin balas dendam, balaslah padaku, karena aku yang gagal menjagamu, tapi tolong hentikan teror ini untuk anak kita," sambil menundukkan kepala. Terdengar isak tangis yang memilukan, seolah-olah Salimar merasakan pergulatan batin. Di satu sisi ia telah menjadi arwah pendendam, tetapi di sisi lain, ia masih seorang ibu yang menyayangi buah hatinya. Dengan wajah penuh air mata, Salimar mendekati Herman, dan sejenak bayangan arwah itu menatap bayi mereka yang mulai berhenti menangis, seolah mengenali ibunya di balik kegelapan. "Lihat, Sal, anak kita membutuhkanmu. Dia tak akan bertahan jika desa ini hancur. Dia butuh ketenangan," kata Herman berusaha membujuk, menahan rasa takut akan kekuatan gaib yang terpancar dari tubuh Salimar. Sementara itu, warga yang melihat pemandangan ini tertegun, beberapa di antaranya terduduk sambil bersujud, memohon ampun dan keselamatan, meskipun mungkin sudah terlambat. Salimar bergerak maju, seakan ingin memeluk Herman, tetapi aura kemarahan masih bergolak, membuat percikan api meletup di sekelilingnya, memicu Herman meneteskan keringat dingin. Dengan sisa keberanian, Herman berkata tegas, "Kalau kamu butuh korban, ambil nyawaku, tapi biarkan bayiku hidup, biarkan warga ini belajar dari kesalahannya," sambil memejamkan mata menyiapkan diri. Keheningan sejenak menyelimuti desa yang terbakar, menandai saat genting di mana pengorbanan Herman bisa saja menjadi kunci untuk memadamkan dendam berkepanjangan yang menyelimuti arwah Salimar. Di tengah kepulan asap, Herman merasakan tarikan kuat seolah-olah rohnya dipisahkan dari tubuh, dan saat membuka mata, ia menemukan dirinya berada di tempat gelap dengan cahaya remang, mirip batas antara hidup dan mati. Di sanalah Salimar berdiri, tidak lagi menakutkan, melainkan terlihat seperti sosoknya sebelum meninggal, hanya saja wajahnya redup dan penuh duka, menatap Herman dengan tatapan merindu. "Herman, maafkan aku," ucap Salimar dengan suara bergetar. "Aku tak ingin menyakiti orang lain, tapi rasa sakitku terlalu dalam, mereka menghabisi nyawaku dengan brutal." Herman mendekati Salimar, menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Aku tahu, Sal, tapi lihatlah anak kita, dia butuh ibunya, walau hanya dalam doa, bukan dengan amarah yang membakar." Salimar meneteskan air mata,
Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang, sedangkan mereka semua tak peduli pada kebaikan yang pernah kuberikan? Mereka membalasnya dengan kebencian dan keserakahan. Herman menjawab, biarkan Tuhan yang menghakimi, Sal, karena kita tidak bisa mengembalikan nyawamu, tapi kita bisa menyelamatkan anak kita, agar dia tak tumbuh dalam dendam. Memohon agar Salimar bersedia melupakan kemarahan. Di sekitar mereka, bayangan-bayangan hitam berkelebat, menandakan bahwa arwah Salimar dibayangi rasa dendam kuat, sementara cahaya tipis di hadapan mereka mungkin menjadi pintu menuju ketenangan. Sejenak Salimar menoleh ke arah cahaya itu, lalu berbalik memandang Herman. Jika aku pergi, siapa yang memastikan bahwa mereka sadar akan dosa mereka dan menjaga anak kita? Dengan napas berat, Herman menjawab, aku yang akan menjaga, aku yang akan pastikan mereka menyesalinya, dan bila perlu, aku bawa anak kita pergi dari desa ini agar dia selamat, meyakinkan istrinya dalam sisa percakapan mereka. Salimar menundukkan kepala, menyadari bahwa pembalasannya hanya akan melukai semua pihak, termasuk bayi yang amat ia cintai, dan perlahan ia memejamkan mata, seolah merelakan diri untuk melepaskan dendam di dunia. Kembali di dunia nyata, angin kencang yang membawa hawa panas tiba-tiba mereda, kobaran api mulai padam dengan sendirinya, dan warga desa terheran-heran melihat siluet perempuan berpakaian putih menghilang di kejauhan. Herman tersungkur di tanah sambil memeluk bayinya, napasnya tersengal seperti baru saja keluar dari mimpi buruk, namun ia merasakan kehadiran Salimar memudar, pertanda istrinya memilih untuk pergi. Dari balik gumpalan asap, terdengar suara lirih. Jaga anak kita, Herman, seakan menjadi kalimat perpisahan yang menancap tajam di hati suaminya, menandai akhir kehadiran arwah Salimar di desa itu. Beberapa warga mendekat dengan wajah pias, menanyakan keadaan Herman dan bayinya, namun Herman menolak pertolongan mereka, masih diliputi amarah dan duka mendalam atas kehilangan yang tak tergantikan. Malam berubah menjadi pagi dengan suasana pilu. Banyak rumah rusak, dan banyak orang menangis menyesali apa yang telah terjadi, terutama mereka yang kehilangan kerabat akibat amukan arwah Salimar. Herman berdiri di atas puing-puing, menatap kosong ke arah langit, lalu berbisik, "Selamat jalan, Sal, maafkan aku yang tak bisa berbuat apa-apa ketika mereka menyakitimu," sambil menimang bayi yang kelelahan. Ia merasakan tangisan menyelinap di dadanya, namun tak lagi mampu meneteskan air mata karena kesedihan telah mencapai puncaknya. Sedangkan rasa lapang muncul sedikit karena ia tahu Salimar telah berangkat ke tempatnya. Desa ini kini ditinggalkan kesunyian yang lebih mencekam daripada sebelumnya, sebab semua orang memikul rasa bersalah, menyadari keterlibatan mereka dalam kematian tragis Salimar. Dalam suasana berkabung, beberapa warga mencoba membersihkan sisa api dan menata ulang rumah yang hancur, tetapi bayangan kejadian malam itu tetap menghantui pikiran mereka. Herman memandangi makam Salimar yang sederhana, menaburkan bunga sambil mengucap salam perpisahan untuk selamanya, meneguhkan niatnya untuk melindungi anak mereka hingga dewasa, seperti yang selalu diinginkan oleh Salimar. 1 minggu setelah peristiwa mengerikan itu, beberapa keluarga memilih meninggalkan desa, menyisakan rumah-rumah kosong dan kesunyian yang menambah nuansa kelam di tiap sudut jalan. Herman memutuskan untuk menyusun rencana pindah dari desa, demi masa depan bayinya, karena ia tak ingin anaknya tumbuh di antara orang-orang yang pernah melakukan kebrutalan pada ibunya. Saat ia berjalan menuju balai desa, sejumlah warga menunduk dalam diam, tak berani menatap wajah Herman karena rasa bersalah, sementara Herman tak lagi menaruh dendam, hanya perasaan muak dan kecewa. Dengan bantuan kepala desa yang kini menyesali kelalaiannya, Herman mengurus beberapa berkas administrasi, bertekad mencari tempat lain di mana ia bisa memulai semuanya dari nol tanpa bayang-bayang tragedi. Di akhir proses itu, Herman menengok rumah yang pernah dihuni bersama Salimar, mengingat kembali suara tawa lembut istrinya saat menimang bayi, lalu menahan tangis yang hampir pecah. Ia kemudian membuang barang-barang yang rusak akibat penyerangan, hanya menyimpan foto-foto Salimar, baju bayi, dan sisa botol ASI yang masih ada sebagai kenang-kenangan terakhir. Ketika sebuah truk kecil datang untuk memuat barangnya, Herman berdiri memandang makam Salimar di kejauhan, berbisik, "Aku pergi, Sal, tapi kamu akan selalu ada di hati kami," sambil menahan haru. Beberapa tetangga yang tersisa menyaksikan kepergian Herman dan bayi, merasa lega karena tidak perlu lagi menanggung pandangan menuduh, namun juga dibebani rasa bersalah yang tetap menghantui. Truk itu perlahan meninggalkan desa, melewati jalan tanah yang berbatu, sedangkan Herman memeluk bayinya erat, berniat memberikan kehidupan yang lebih baik di tempat lain, jauh dari kenangan kelam. Meski diiringi air mata, Herman menyadari bahwa kehidupan harus terus berlanjut, dan ia berjanji akan menjaga anak mereka dengan sepenuh hati, menyampaikan pada sang bayi bahwa ibunya,
Salimar adalah sosok penuh kasih yang rela berkorban sampai napas terakhir.